Hai, saya Novita Sari. Saat ini saya sibuk dan tak bisa diganggu. Hubungi saja lain kali. Sudah 5 hari ini, handphone istri setiap dihubungi dijawab dengan voicemail seperti itu. Aku benar-benar kesal. Padahal ia sendiri membuat kesepakatan bahwa keadaan apapun di antara kami, maksudnya pertengkaran, jangan sampai tidak mengaktifkan handphone. Berulang-ulang, mungkin setiap per menit ku ulang, jawaban tetap saja begitu. Aku yakin bukan karena signal error, tapi Nopi memang enggan kuhubungi. Ia seperti menutup dialog denganku. Ini yang pertama kali istri minggat dari rumah. Kukatakan minggat karena ia tidak permisi, kecuali surat yang dia tinggalkan pada Minah saat aku di kantor. Semalaman kami bertengkar. Aku emosi hingga melempar dan menghancurkan barang-barang di rumah. Sampai-sampai kami makan sahur masing-masing. Aku pun ke kantor, tak diantar sampai depan pintu dan memperoleh ciuman. Suatu kebiasaan kami sejak menikah 9 tahun lalu. Suratnya singkat saja. Aku pulang. Ica dan Obi ku bawa serta, sekalian berlibur di rumah neneknya. Aku hendak menenangkan pikiran, introspeksi. Mungkin di antara kita ada yang salah menafsirkan kesetiaan. Setelah ku baca, surat itu kubiarkan terbentang di kasur. Sampai kini suratnya belum bergeser. Sejak itu aku dilayani Minah, berbuka dan sahur. Kenapa ia tak menyuruhku menjemput? Apakah Nopi benar-benar berang padaku sehingga tak mau kembali ke rumah ini? Begitu besar, tak ada ampunan lagikah bagi kesalahanku? Tiket sialan, aku menggerutu dan memaki ketololanku. Kenapa aku teledor memasukkan tiket pesawat di dalam saku celanaku? Kenapa tak kubuang saja agar tak meninggalkan jejak? Istriku menemukan di saku celanaku 2 tiket pesawat Jakarta Medan pergi pulang atas namaku dan Anggi. Aku tak bisa membela atau memberi alasan seperti yang kulakukan selama ini. Dan baru kini aku percaya kebenaran pepatah bahwa sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh jua. Atau sepandai-pandai menutup selingkuh akan tercium baunya. Yang berkali-kali ku bantah setiap Daniel menasihatiku dengan pepatah itu. Suatu saat kau akan tahu keampuhan pepatah itu, kata temanku itu. Lalu ku jawab, tentu saja dengan kesombonganku. Bodoh saja lelaki itu kalau bisa ketahuan. Kau tahu perempuan diciptakan karena untuk dibohongi. Kini pepatah yang seperti sudah menjadi warisan setiap anak manusia itu seperti menunjukkan tuahnya. Ia menjadi pisau bermata 1000 yang kini telah menancap di wajahku dan di hatiku yang bersemayam kesombongan. Aku tak berkutik, apalagi sampai mencari-cari alasan soal tiket pesawat itu. Lidahku keluh, bibirku terkatup, suaraku membisu. Dan itu istriku jadikan senjata untuk memutil dan mengiris-iris kelelakianku. Pantas kamu selalu menyapaku dengan sayang hanya untuk mengatakan kalau kau sudah tak sayang lagi padaku. Kamu hanya berpura-pura agar terlihat masih mencintai dan setia padaku, sementara di luar kamu adalah bajingan. Siapa gitu? Perempuan lacur itu. Biar aku labrak, katanya dengan amat berang.
Diam kau, kamu sudah keterlaluan. Aku bentak sambil melempar lampu duduk ke dinding. Lalu pecahan bohlam buyar di lantai. Aku tak mau diam. Kamu yang sudah keterlaluan. Ia tak mau kalah. Diam-diam. Ternyata kamu main perempuan lain. Kamu berselingkuh. Apakah itu harga dari kepercayaanku selama ini, membiarkanmu pergi ke kota demi kota menghadiri undangan berbagai seminar dan pertemuan? Jadi bukan aku, tapi kamu yang keterlaluan. Aku diam. Sungguh, aku tak bisa lagi beralibi justru di hadapan istri yang selama ini terlalu sering kubohongi. Istriku, perempuan yang amat diam, yang tak pernah menuntut banyak padaku, yang seakan selalu nerimo, kiranya begitu keras dan tegas. Aku jadi benar-benar malu. Ataukah selama ini sesungguhnya dia tahu segala perselingkuhanku di luar rumah? Karena belum ada bukti, ia diam. Aku yakin perasaan perempuan sangat sensitif. Hanya tergantung perempuannya. Apakah akan ia tunjukkan secara terang-terangan, membabi buta? Boleh jadi itu. Boleh jadi. Aku tak berani menatap istriku yang menampakkan keberangannya. Matanya merah. Bibirnya selalu bergetar, tangannya gemetar. Aku menghadapinya dengan dingin. Duduk di sofa, membuka-buka koran harian. Kuharap dengan sikapku begitu, emosi istriku akan turun. Malam terus menanjak larut. Dari corong masjid di ujung gang masih terdengar orang-orang bertadarus. Ternyata istriku tak juga diam. Ia menyerocos, mengatakan aku lelaki dan suami tak tahu untung. Semasa karirku di bawah, aku selalu mesra dengan mengajaknya makan bersama di warung lesehan yang ada di kotaku. Aku juga sering meminta uang padanya untuk membeli rokok. Istriku yang bekerja di instansi pemerintah, kuakui pangkat dan gajinya menyelebihi penghasilanku. Kini karirku jalan lempang, menaik terus. Kini aku dipercaya memegang salah satu anak perusahaan. Dan karir itulah yang kemudian memperkenalkan aku dengan banyak perempuan. Awalnya hanya stafku. Kemudian aku berani berkenalan dengan seorang mahasiswi. Lalu perempuan-perempuan lain. Aku mendesah. Perempuan seperti dongeng di dalam surga, merayu bagai desis ular yang mencelakakan lelaki pertama untuk memakan buah terlarang sampai terlempar ke bumi. Anggi, perempuan kelima yang kukenal di sebuah kafe ini, adalah seorang penyanyi. Aku bertemu dan berkenalan dalam suatu kongres nasional. Waktu itu, pada malam perkenalan dan hiburan, selain para seniman nasional yang mengisi acara, Anggi ikut di dalamnya. Aku pun berkenalan. Makin intim karena kami saling menelepon. Maklum, kami lain kota. Suatu hari, kami berjanji untuk sama-sama menghadiri seminar di Medan. Pertautan usiaku dengan Anggi berbeda 22 tahun. Meski aku 23 tahun di atasnya, hubungan kami tetap mengasyikkan. Ia mahasiswi di sebuah perguruan tinggi negeri di kota Jakarta. Anggi memang menarik, membuatku amat tertarik padanya. Ia energik, periang, agresif, dan selalu menunjukkan kemesraan setiap kali bertemu. Itulah yang tak lagi kudapatkan dari istriku. Istri selalu menolak setiap kuajak berkencan. Alasannya macam-macam, kurang sehat, capek, atau alasan yang sulit kuterima.
yaitu mengantuk. Aku kehilangan gairah. Terkadang muncul pikiran negatifku pada Novi. Aku mencium aroma perselingkuhan padanya. Meski telah beranak 2, ia masih tampak cantik dan anggun. Ditambah lagi, ia terbuka untuk berteman pada siapapun. Kebiasaannya berorganisasi sejak masih sekolah sampai di tempat bekerjanya tetap dijaga. Bukan tak sering telingaku ini masuk isu kalau istriku sering makan siang bersama teman lelaki sekantornya. Tapi aku malas menyoalnya. Aku tulikan pendengaranku. Aku membalas dendam dengan melakukan hal yang sama. Entahlah. Karena itu kamu berselingkuh, tanya Daniel pada suatu kesempatan. Mestinya tidak kau lakukan itu. Kau selidiki dulu kebenaran tentang istrimu. Siapa tahu isu itu hanya untuk memecah keharmonisan rumah tanggamu. Jangan berbuat nekat seperti itu yang membuat masalah jadi runyam. Kau tahu apa, Dan? Urusan berpacaran saja kau belum lampaui, sudah menasihati orang yang sudah berkeluarga. Selaku sambil tertawa. Sekali lagi, aku mengacuhi nasihatnya. Payah, apa karena aku lajang lalu kau anggap aku tak punya pandangan soal rumah tangga? Lalu ia meninggalkan ruang kerjaku. Sekarang jelas, kau memang berselingkuh. Kau juga sengaja menyimpan tiket itu di sakumu untuk menyakiti hatiku, entah istriku. Aku terjaga dari lamunanku. Oke. Kau pikir hanya lelaki saja yang bisa? Maksudmu? Sudahlah, kita bukan pengantin baru lagi. Buat apa sih setiap malam harus mesra-mesra? Jawabnya. Tapi kau kan belum jadi perempuan pel, tanyaku menggelegar. Kalau denganku kau selalu beralasan, tapi kesibukanmu di kantor kau asik-asik saja. Jangan-jangan kau, hampir saja aku keceplosan menudingnya kalau ia pun telah berselingkuh. Tapi tak urung, ia pun curiga dan balik berujar. Kau menuduhku berselingkuh ya? Mana buktinya? Mana? Kalau kau sudah jelas tiket pesawat itu. Sudah, kamu memang selalu ingin menang sendiri. Kamu memang sudah tak bisa menghangatkan aku lagi. Aku muak dengan alasanmu, kataku kian berkeras. Ya sudah, kalau itu maumu. Carilah perempuan yang kamu suka. Tapi ingat, jangan sentuh aku lagi. Baik, kataku tak mau kalah. Sejak itulah, pagi-pagi sebelum aku terbangun, istriku sudah pergi. Pulang ke rumah orang tuanya, ia mengambil izin lebih dulu, membawa kedua anakku. Sejak kepergiannya, aku merasakan kesepian yang sangat. Tiada dawai yang berdenting, rumahku menjadi hening. Anggi yang semula kuharapkan bisa memainkan dawai dalam jiwaku, justru berbuah memuakkan. Betapa tidak, ia tak berbeda dengan pelacur yang banyak ku ketahui. Hanya untuk memuaskan nafsunya, ia buru para lelaki. Hanya sekali telepon pada lelaki itu baru ia kenal, ia langsung menyambangi meski dengan ongkos sendiri. Malam ini, ia bersama Wahyu di sebuah hotel di kota J. Dan esok malam lagi ia berterus terang sedang berkencan dengan lelaki yang lain. Begitu seterusnya. Apakah tidak menjijikkan? Apa bedanya dengan pelacur? Karena itu, ia tak mungkin bisa memainkan dawai dalam jiwaku. Tidak mungkin. Aku putuskan untuk melupakannya. Aku merasa ada yang hilang dari notasi-notasi dawai itu. Entah apa. Mungkinkah aku kangen pada kedua anakku? Iya.
Tiba-tiba saja wajah Ica dan Obi bermain di pelupuk mataku. Begitu dekat, amat dekat. Mungkin hanya karena anaklah rumah perkawinan kadang tetap terjaga, meski pondasi-pondasinya tak lagi kokoh. Kini kurasakan itu. Sebaiknya kau jemput istrimu. Aku yakin dia sangat mengharapkan itu, kata Daniel ketika kuceritakan perihal rumah tanggaku. Katanya lagi, kini kau baru mempercayai keampuhan pepatah lama setelah kau merasakan kebenarannya. Sudahlah, terpenting sekarang kau susul keluargamu. Kasihan anak-anakmu. Aku yakin mereka sangat merindukan ayahnya. Apalagi kecurigaanmu padas. Nopi selama ini tidak terbukti kebenarannya. Dia perempuan sekaligus istri yang baik, Daniel menambahkan. Tapi aku malu. Lelaki pantang menjemput perempuan yang sudah kabur dari rumah. Apa kata orang? Kataku menunjukkan harga diriku sebagai lelaki. Persetan dengan orang lain. Apa mereka prihatin kalau rumah tanggamu hancur? Jangan-jangan akan mentertawai dan mensyukuri hancurnya rumah tangga orang. Kata Daniel lagi, yang bisa menolong rumah tanggamu hanya kau, bukan teman ataupun orang tua. Sudahlah, kubur saja gengsi yang tidak berguna itu. Ini urusan kehormatan dan keutuhan rumah tanggamu. Aku mengangguk. Kalau begitu, segera tinggalkan kantor. Kau jemput keluarga. Bukankah setiap orang yang sudah berkeluarga tak pernah berharap dawainya berhenti berdenting? Bukan soal itu saja, Neil. Tapi aku merasakan istriku sudah tidak mencintaiku lagi. Aku ragu-ragu menggumamkan itu. Dia sering makan bareng teman sekantornya. Apa itu bukan selingkuh, Daniel? Kalau mereka makan dan pergi bareng setiap jam kantor. Boleh jadi sewaktu aku di luar kota, ia akan makin bebas jalan. Kau masih ragu juga, sergah Daniel, menghancurkan lamunanku. Terserah kau. Mau ikut saranku atau tidak seperti dulu kau menolak pepatah itu? Ingat, saat-saat yang fitri di hari Lebaran, banyak hikmah dan berkah yang bisa kita peroleh. Aku amat mempercayai itu. Daniel kemudian pergi, menyisakan senyum tulus dalam benakku. Ia juga siap membantu pekerjaanku selama aku cuti ke rumah mertuaku. Aku masih sangat letih dan mengantuk ketika Ica, anak tertuaku, membangunkanku subuh ini. Aku sampai di rumah mertuaku pada pukul 3 dini hari. Tak sempat ke kamar mandi, aku langsung rebah di kursi panjang. Bahkan aku tak punya waktu lagi membawa masuk pakaianku di mobil yang kuparkir di halaman depan. Baru kali ini dalam hidupku bermalam lebaran di jalan. Perjalanan memang agak lengang, namun gema takbir dan tahmid yang kudengar dan dari kubah masjid atau dari pawai kendaraan setiap kota yang kulewati seperti dawa yang membangkitkan keterharuanku. Aku menangis di sepanjang perjalanan semalam, menangis lantaran tahu pada dosaku yang amat besar. Aku juga terlalu sering membohongi istriku yang dulu kunikahi setelah ku pertaruhkan kesetiaan dan cintaku. Apakah karena karirku yang kini terus membaik di kantorku membuat kesetiaanku padanya dan kedua anakku mulai terkikis? Begitu cepatkah jabatan dan uang menggeser hati seseorang? Adakah kesetiaan itu sesungguhnya? Apakah cinta akan abadi?
Bukankah kesetiaan dan cinta seperti juga karir suatu ketika akan naik dan ketika yang lain akan menurun? Atau sebaliknya, karena aku tak bangkit juga, Ica kembali mengguncang-guncang tubuhku. Papa, bangun, subuh. Emangnya Papa nggak dengar ajan tuh? Kita salat lebaran sama-sama, ya Pak, di lapangan. Ayo Pak, bangun, nanti kesiangan. Suara Ica memberondongku. Ya sayang, sebentar, kataku sambil menarik tubuh anakku merapat, lalu kucium pipinya. Mana Obi? Ica gemuk ya di sini. Kembali kucium dan kupeluk tubuhnya. Aku sangat kangen. Aku tak melihat istriku. Maka kutanya pada Ica, Mama mana? Dengan berbisik pula, ia menjelaskan kalau mamanya masih sholat di kamar nenek. Aku mengangguk. Menuju kamar mandi. Setelah mandi, aku ambil kain sarung dan sajadah. Aku gelar sajadah di ruang tamu. Aku pun sholat subuh. Selesai sholat, aku lanjutkan bertakbir, bertahmid dan bertasbih. Aku benar-benar khusyuk sampai butiran air yang dingin tak terasa mengalir dari kedua mataku. Entahlah, terlewat lagi ataukah aku benar-benar khusyuk melapaskan takbir di subuh yang fitri ini. Kiranya ibu mertuaku sudah berulang menyapaku. Obi menyadarkan aku dengan memukul bahu kananku. Papa, aku tergagap. Nih, nenek dari tadi manggil Papa, ketiduran ya? Oh, Obi sudah bangun, sudah mandi juga ya? Wah, anak Papa yang ganteng ini memang hebat, kataku. Lalu memeluk dan menciumnya. Lalu berdiri dan menyambut tangan ibu dan mencium tangannya. Maafkan saya, Bu, maafkan. Aku menangis. Aku sungkem. Ibu sudah dengar semua. Nopi cerita banyak. Cuma nggak semua yang diceritakannya ibu percayai. Ibu juga yakin kau pasti ada benarnya. Mana mungkin orang selalu salah terus, iya kan? Aku hanya mengangguk tanpa ekspresi. Ibu tersenyum. Senyum ibu mertuaku itu bagai embun yang jatuh di dawai lalu membunyikan dentingnya. Menyejukkan, melindungi. Ya, Bu, saya salah. Terlalu mencemburui Nopi padahal tak ada bukti. Sekarang saya mau meminta maaf padanya. Apa dia mau? Mana dia? Harapku tulus. Ibu yakin Nopi pemaaf, tak ada kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Allah saja pengampun, mengapa manusia tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Apalagi di hari lebaran ini, di hari yang fitri ini, kita mesti murah memberi maaf, ujar ibu. Lalu ia memanggil istriku dan menyuruhnya untuk mencium tanganku. Nopi, kau juga harus minta maaf pada suamimu karena kau meninggalkan rumah tanpa izin. Sekejap kemudian kami pun berpelukan, bertangisan. Takbir, tahmid, dan tasbih dari berbagai corong mik berkumandang seperti ikut memetik dawai yang sempat tak berdenting. Aku, istriku, dan kedua anakku beriringan ke tanah lapang melaksanakan sholat Idul Fitri. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahilham. Sungguh kami seperti hidup kembali. Lampung, 48 November 2003.